Tapi yang saya mau katakan bahwa KUHP ini mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Karena konstruksinya tidak mencerminkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. KUHP ini harusnya menjadi keikaannya hukum pidana. Apakah KUHP ini ngerti tentang hukum adat? KUHP ini lebih buruk daripada KUHP lama. Kembali lagi bersama saya Itu Daman dalam program podcast Katong Bacarita. Hari ini kita akan mengulas kembali terkait pembahasan tentang RKUHP yang sudah disahkan oleh DPR. Kemarin Katong Bacarita sudah mewawancarai teman-teman mahasiswa dari perspektif HTN juga bersama Bapak Ratu Uju. Hari ini kita telah menghadirkan pengamat hukum dari dosen hukum pidana Fakultas Hukum Undana, Bapak Dr. Dedi Manafe, SH. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Yang pertama belum dokter. Oh ya? Jangan nanti banyak yang sering nulis, sering komen bilang dokter, ya terserah lah. Tapi kalau ada di depan saya kasih tahu bahwa belum dokter. Oh iya. Kenapa? Karena saya malas untuk kesana. Banyak yang tulisan-tulisan itu apa mengatakan bahwa ya, Bapak terserah sudah... mereka menganggap bahwa apa yang saya sampaikan kelasnya dokter dari itu. Ya, mungkin kualitasnya kan? Ya, terserah, itu urusan mereka. Karena bagi saya sekolah itu hanya wisata ilmiah berbiaya mahal, jadi saya belum ada duit banyak untuk itu. Asik. Itu cuma wisata ilmiah aja tuh. Baik Bapak, hari ini kami dari Katong Bacarita mengundang Bapak untuk kita mengulas kembali terkait Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah disahkan oleh DPR. Ya. Yang kita ingin tanyakan ada dua. Yang pertama yaitu kira-kira apa yang menjadi kelemahan atau kelebihan dari Undang-Undang KUHP yang baru ini? Oke, kita mulai dengan yang kelebihannya. Kelebihannya sedikit, jadi kita mulai yang sedikit dulu. Kelebihan yang paling mendasar daripada KUHP baru ini adalah kita berhasil lepas dari KUHP terjemahan. Itu paling pokok itu. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu hanya mengatakan bahwa Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië dapat dibaca sebagai kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat dibaca sebagai kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu eksplisit ditulis seperti itu. Tapi tidak melampirkan terjemahan versi negara. Jadi dari tahun 46 sampai dengan 2022 itu dan nanti 3 tahun ke depan lagi 2025 itu kita hanya memberlakukan KUHP terjemahan. Terjemahan menurut siapa? Menurut para ahli, bukan menurut para ahli. Banyak sekali ahli. Saya saja punya ada 10 KUHP yang terjemahan beda-beda kok. Ya. Maksudnya yang ada R. Susilo, ada R. Sugandi, ada Andi Hamzah, ada Wancik Saleh, macam-macam banyak sekali. Ada 10 kok saya punya. Yang kalau kita bawa ke dalam pasal per pasal, ada sejumlah pasal mendasar yang isinya terjemahannya beda-beda. Iya. Saya ambil contoh satu saja ya, karena itu sudah beberapa kali saya bahas dalam forum nasional itu. Di Kupang tetapi levelnya nasional. Misalnya pasal tentang penggelapan, verduistering. Itu oleh R. Susilo diterjemahkan sebagai perbuatan melawan hak. Kalau melawan hak berarti itu konsepnya, hak itu konsep keperdataan. Dalam arti hak dan kewajiban itu konsep keperdataan. Tapi yang lain, ahli yang lain, itu menerjemahkan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, hukum yang mana? Di Indonesia, kalau kita mengatakan bahwa hukum itu ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum tata usaha negara. Tata usaha negara terdiri dari tata negara dan administrasi negara. Tetapi juga ada hukum agama dan ada hukum adat. Plus hukum internasional. Nah, yang mana yang dia langgar? Itu berarti multitafsir. Nah, dari situ saja penerjemahannya sudah beda-beda. Tapi kita dengan adanya KUHP baru, kita bebas dari terjemahan.
Sehingga kalau kita potong sekitar 7 tahunan masa perjuangan dari tahun 46, maka sekitar 70 tahun negara ini melakukan dosa besar dengan mengirim rakyatnya, menghukum rakyatnya ke penjara hanya berdasarkan KUHP terjemahan menurut para ahli yang isinya beda-beda. Maka ketika kita bicara tujuan hukum itu, pertama kepastian hukum, jelas itu tidak terpenuhi. Tidak usah omong manfaat dan keadilan, jelas berbeda di situ. Itu poin yang mendasar pertama. Dengan adanya KUHP baru, kita bebas dari KUHP terjemahan. Sudah, itu manfaat paling dasar. Yang elementer, yang pasal ayat itu teknologi hukum, jadi saya malas untuk bahas itu. Nah, sekarang kita masuk kepada kelemahannya. Kelemahan paling dasarnya adalah kalau kita lihat ya, di poin menimbang A ya, kemudian di poin menimbang B. Poin menimbang A itu mengatakan bahwa kita perlu hukum pidana yang sesuai dengan masyarakat yang beradab, ya, bangsa yang beradab. Ya memang jelas kita bangsa beradab. Kenapa? Karena lahirnya bangsa Indonesia ini dari ketidakadaban. Ketika kita dijajah 350 tahun dan 3,5 tahun, kita mengalami ketidakadaban. Kan dijajah berarti diberlakukan seperti bukan manusia. Tidak beradab. Maka kita kemudian proklamasi saja menurut situ, dan pembukaan Undang-Undang 45 alinea pertama saja sudah mendeklarasikan bahwa kemerdekaan itu dalam rangka mewujudkan keadaban. Oke, kita setuju, itulah tidak apa-apa. Tapi poin yang kedua, poin menimbang B, di situ kemudian mengatakan bahwa hadirnya KUHP ini adalah berdasarkan hak asasi manusia, dengan menghormati hak asasi manusia berdasarkan Pancasila, disebut sila-silanya. Pertanyaannya adalah bagaimana roh Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa norma. Karena Pancasila itu nilai yang harus dinormakan. Nah, bahasa normanya tidak bisa langsung dari Pancasila loncat ke dalam undang-undang. Kalau kita mengikuti tata urutan perundang-undangan, maka bahasa norma pertama adalah lewat Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa? Karena Undang-Undang Dasar itu mengatur tentang konstruksi kita berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita bagi ya, dari SD sampai perguruan tinggi, bahkan semua buku-buku yang menulis textbook dari SD kelas 1 sampai S3, itu sepakat bahwa konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dibagi dalam segmen IPOLEX Hankamnas. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan nasional. Itu pakemnya sudah seperti itu. Makanya konstruksi di dalam Undang-Undang Dasar mengaturnya seperti itu. Mestinya KUHP kita ini dikonstruksikan berdasarkan konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi yang mana? Tindak pidana yang berkaitan politik bagaimana? Tindak pidana berkaitan dengan ekonomi bagaimana? Sosial dan budaya bagaimana? Kemudian pertahanan keamanan bagaimana? Tapi ingat kata nasional di belakang. Dalam artian begini, KUHP ini adalah umbrella provision, payung hukum pidana bagi hukum pidana dan ilmu hukum pidana di Indonesia secara nasional. Sehingga konstruksi yang ada di dalam KUHP ini hanya merupakan tambal sulam terhadap KUHP lama. Berarti masih sama begitu? Pembahasannya masih sama, hanya tambal sulam. Misalnya ada pedoman pemidanaan, bla bla bla, itu hanya sisipan-sisipan hasil studi banding Prof. Barda, tim Prof. Barda ke negeri mana-mana. Kapan mereka pergi ke rakyat? Kenapa? Karena tahapan dalam menyusun suatu produk perundang-undangan itu mestinya pergi ke rakyat. Bahwa studi banding tidak haram hukumnya, untuk belajar karena kita ada kemajuan di negara-negara lain, belajar negara lain, boleh. Tapi mestinya pergi ke rakyat. Kenapa? Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka undang-undang itu memasang ira-iranya adalah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Maka isi undang-undang itu adalah wahyu Tuhan yang ditulis oleh DPR.
Bukan berarti Tuhan membisiki, mengilhami orang-orang DPR, tidak. Tapi Tuhan bersuara melalui rakyat, aspirasi rakyat, dan kemudian ditulis ke dalam undang-undang. Yang nanti kalau ada pelanggaran, nanti ditegakkan oleh hakim, nanti ira-iranya kepala putusannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu akar filsafatnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta hanya pasang-pasang, tidak. Jadi begini Pak, karena sama ini kan masih banyak, jangankan masyarakat di luar, teman-teman mahasiswa saja masih banyak yang bahkan tidak tahu sama sekali tentang KUHP ini. Tapi pemerintah di sini sudah langsung mengambil keputusan untuk disahkan. Apakah menurut Bapak keputusan dari pemerintah untuk mengesahkan undang-undang ini sudah betul atau tidak? Ya itu teknis tahapan dalam perundang-undangan. Tapi yang saya mau katakan bahwa KUHP ini mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dalam hal seperti apa? Kenapa? Karena konstruksinya tidak mencerminkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dia hanya tambal sulam dari WVS for Netherlands Indi dengan adaptasi studi banding ke negeri asing. Itu soal, mestinya pergi ke rakyat. Berapa banyak di naskah akademik yang merujuk disertasi dan tesis dari hasil penelitian-penelitian masyarakat Indonesia. Saya punya naskah akademiknya. Berapa banyak? Secara akademik kita akan bisa lihat di naskah akademiknya, daftar pustakanya itu berapa disertasi, misalnya meneliti tentang hukum adat Timor, meneliti tentang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berapa banyak? Kalau yang ada ternyata mulai masuk dari Yunani, Jerman, Amerika, segala macam, ya sudah kau bikin KUHP di sana saja, jangan di Indonesia. Karena apa yang mereka buat di sana itu ideologinya berbeda dengan kita. Itu poinnya jauh lebih mendasar. Nah, konkretnya begini. Ketika IPO Lexos Buthan Kamnas itu karena ada nasnya di situ, nasionalnya di situ, maka kita kemudian sepakat bahwa yang mempersatukan kita dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya tahu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, yang mana yang satu dan mana yang bineka? KUHP ini harusnya menjadi keikaannya hukum pidana. Dalam artian bahwa kalau dia menjadi keikaannya hukum pidana, berarti dia harus cakupan berlakunya dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai ke Rote, plus ekstrateritorial. Ada di dalam. Nah, tetapi yang jadi soal sekarang adalah substansinya. Yang remeh-temeh seperti santet kok masuk. Santet itu biar aja di Jawa aja itu urusan Perda, biar aja di Alor urusan Perda, atau di Timur Leu-Leu urusan Perda. Di Rote tidak ada santet, karena orang beragama semua. Orang urus Tuhan saja. Tidak ada, kalau di Rote tidak ada. Kami di Rote, saya orang Rote, saya jamin bahwa di Rote tidak ada santet. Maka KUHP ini tidak berlaku di sana. Nah, itu contoh. Jadi ada hal-hal yang nilainya lokalistik yang nanti kita akan masuk. Pasal 2 itu kemudian mengatakan bahwa mengakui hukumnya hidup dan masyarakat, hukum adat. Ya kalau hukum adat ngapain diurus di dalam KUHP? Apakah KUHP ini ngerti tentang hukum adat? Peneliti budaya kelas Clifford Geertz saja yang puluhan tahun meneliti tentang budaya Jawa dan budaya Bali, puluhan tahun. Dengan begitu banyak bukunya. Saya punya buku tidak semua, tapi saya banyak buku dari dia, saya punya referensinya, baik yang masih dalam naskah Inggris maupun yang sudah terjemahan bahasa Indonesia, saya punya. Apa kesimpulan dalam salah satu bukunya? Dia berkesimpulan apa? Hanya orang Jawa yang bisa memahami budaya Jawa, dan orang Bali saja yang bisa memahami budaya Bali. Logikanya apa? Dedi Manave mau hidup, mau peneliti tentang Timor, tetapi kalau disuruh memutus tentang hukum adat Timor, ngerti dia enggak? Maka jadi soal adalah Mas IGD Putu, bagus banget, tiba-tiba harus memutus tentang hukum adat Rote. Ngerti dia tentang adat Rote. Terus kita bilang, oh nanti undang saksi ahli adat. Nah pertanyaannya, kalau hukum adat, apakah dia hanya sekedar diakui saja seperti itu? Nah dia kan punya substansi, dia punya struktur, kenapa tidak bikin saja pengadilan hukum adat? Sekarang lagi hukum agama, apakah konsekuensinya nanti pengadilan agama diintegrasikan ke pengadilan negeri lagi?
Akan jadi soal. Makanya kemarin dipertanyakan hukumnya hidup dan masyarakat itu mana? Wamen bilang bahwa oh itu cuma hukum adat, lantas hukum agama itu terpisah. Ya, kalau misalkan kaitkan hukum agama dengan pidana mati tadi. Karena kita belajar dari hukum agraria. Hukum agraria itu dibilang pasal 3 Yunto pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan bahwa hukum agraria nasional adalah hukum adat. Tetapi kasus hukum di Timur nanti Mas Saryono yang dari Jawa, Bli Putu yang dari Bali yang putus. Akibatnya perasaan keadilan orang Timur tidak kena. Makanya kita selalu bilang bahwa selama ini putusan pengadilan tidak pernah mencerminkan perasaan keadilan secara utuh dari masyarakat. Karena itu tadi, lah mereka punya struktur sendiri, kenapa tidak kasih mereka? Apa ruginya kalau kita membangun peradilan adat sendiri? Apa ruginya? Terus apa untungnya bahwa hebatnya bahwa pengadilan negeri mau caplok semua bidang hukum untuk dia urus di situ? Ini jadi soal. Nah, jadi KUHP ini lebih buruk daripada KUHP lama. KUHP lama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dia katakan juga dalam pasal berikutnya dia katakan bahwa sepanjang tidak ada padanannya di dalam KUHP maka hukum adat berlaku. Itu adalah pengakuan yang abal-abal. Karena hampir tidak ada lagi aspek kehidupan yang tidak diatur di dalam WVS yang diterjemahkan itu. Itu bentuk penghancuran kesatuan masyarakat hukum adat pada aspek normanya. Nah sekarang KUHP yang baru ini justru men-take over hukum yang hidup dan masyarakat itu diberi beban kepada hakim di pengadilan. Bahwa nanti dalam pasal 2-nya itu mengatakan bahwa kalaupun tidak diatur dalam undang-undang, sepanjang itu diatur oleh hukum yang hidup di masyarakat, maka boleh dipidana. Nah, ini ada peluang. Makanya saya katakan bahwa ada 4 segmen proyek besar ke depan. Mahasiswa akan menjadi proyek besar. Kenapa? Karena dalam sejarah Indonesia yang bisa meruntuhkan rezim kekuasaan hanya mahasiswa. Nah, artinya apa? Kalau organisasi mahasiswa ini ke depan, kalau kali lalu dia memperjuangkan untuk tegaknya keadilan. Kalau sekarang, dia diberi kewenangan untuk memutus tentang keadilan. Dia menjadi hakim. Karena perasaan keadilan masyarakat ditentukan antara lain oleh demonya mereka, aspirasi mereka. Ya, betul. Dari proyek mahasiswa pertama. Yang kedua adalah, siapa yang bisa mengerahkan massa? Ormas. Maka ini proyek ormas lagi. Yang ketiga adalah komunitas-komunitas tertentu, apa kelompok arisan, komunitas adat dan macam-macam. Maka kalau saya ngomong di sini nanti bisa saja komunitas Bali tersinggung, komunitas Alor tersinggung, maka mereka ribut di sana. Meskipun saya ngomong secara ilmiah. Ya. Dan saya bisa dipidana dengan KUHP baru. Ini jadi soal. Dan hakim akan lihat, oh itu perasaan keadilan masyarakat. Yang penting kuat punya nasi bungkus dan aqua. Ya, itu soal. Kemudian yang berikut adalah OKP. Baret-baretan. Setelah ormas, adiknya adalah OKP. Baret-baret. Karena ya, kalau ormas itu pakaian militer, paramiliter. Tapi kalau OKP kan cuma baretnya aja. Jadi terserah baret merah, baret biru, baret hijau, baret kuning, ya terserah. Cipayung. Nah, ya terserah. Pokoknya kalian mau pakai cipayung ke, cihujan ke, jas hujan ke, terserah. Nah, jadi dari situ toh. Nah, itu menjadi proyek. Dan ini dibuat. Artinya apa? KUHP ini membangkitkan unsur SARA. Itu dari sisi mana? Pasal 2 jelas. Ketika mengatakan bahwa KUHP ini membuka ruang asas legalitas material, bukan asas legalitas formil, seperti pasal 1 ayat 1, yang mengcopy paste dari KUHP lama, tapi begitu pasal 2, itu membuka ruang asas legalitas material, yaitu menghargai dengan menggunakan hukum yang hidup dan masyarakat, bahkan menjadi dasar pemidanaan, maka itu akan membangkitkan unsur SARA. Jelas, itu akan membangkitkan unsur SARA. Kemudian lebih jauh lagi ya,
KUHP ini tidak belajar dari kegagalan KUHP. KUHP pada tahun 81 itu dipuja-puji sebagai produk anak bangsa yang luar biasa. Tetapi kita kalau orang NTT akan jelas mengevaluasi bahwa dalam kasus Penkase itu menunjukkan kegagalan KUHP untuk mewujudkan keadilan material bagi korban. Kenapa? Bahwa dalam sejarah sepanjang yang saya tahu, sejarah penyidikan di NTT, ya, baru pada kasus Penkase, Polda NTT menerapkan KUHP secara murni dan konsekuen. Randi Bajide, Ira Ua itu bahkan mungkin tambah gemuk itu malah di dalam tahanan. Mereka malah sepertinya kulitnya tambah glowing itu. Mungkin pakai serum mungkin di sana. Karena tidak kena matahari toh. Iya, iya. Jadi makin mengkilat. Tapi dibandingkan dengan sebelum itu, ya wartawan banyak menulis, bukan salah saya. Itu berarti wartawan yang tipu. Kan mereka yang menulis bahwa ada tahanan mati dalam sel, itu kan heboh-heboh di Sumba, di Keva, di mana-mana kan gitu. Iya. Dan yang paling gampang adalah Tinus Perko. Di fotonya itu banyak-banyak. Ya saya yakin bahwa dia stres, maka dia benturkan wajahnya sendiri ke jeruji atau ke tembok. Ya, itu berkali-kali saya sudah ngomong. Nah, dari situ menunjukkan bahwa ketika dalam tanda petik penyidik tidak merujuk kepada KUHP menggunakan HIR, malah kasusnya terbongkar. Dari inkusitor ke yang dulu inkusitor, kalau begitu terapkan akusator yang menghargai hak asasi manusia versi KUHP, malah menambah tersangka saja tidak bisa. Pasal 221 digembar-gembor, bilang ditambahkan, hilang lagi dalam kasus Penkase, dan hanya 2 suami istri ini saja yang bisa dijarah. Itu menunjukkan kegagalan. Nah, sekarang KUHP baru ini dalam pasal 51 dan seterusnya dalam pedoman pemidanaan itu ada 11 pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kita akan melihat ya hal yang paling sulit ya nanti ya di situ adalah kita mulai dengan misalnya yang lain tenis-tenis, tapi yang paling sulit di situ adalah menentukan yang selalu saya ngomong, motif tindak pidana. Itu harus dibongkar pertama. Kalau dahulu motif itu bukan merupakan bestandel delik, bukan merupakan unsur yang tertulis di dalam delik. Nah, itu elemen delik, itu unsur yang melekat di dalam delik. Nah, sehingga tidak wajib dibuktikan. Tapi kalau sekarang sudah harus wajib dibuktikan. Nah, motif itu susah. Isi hati orang bagaimana membongkarnya. Itu satu. Yang kedua adalah modus. Otopsi kasus Penkase tidak bisa menjelaskan dengan pasti modus terbunuhnya Astrid dan Layan. Di situ kesimpulannya hanya bilang bahwa tetapi pembekapan dapat menyebabkan mati lemas. Dapat. Jejak yang ada pada korban ada pembekapan, ada pencekikan, ada kekerasan tumpul. Nah, dari situ otopsi tidak bisa membuka itu. Lantas kita mau mengandalkan mana? Padahal otopsi adalah metode ilmiah yang paling diandalkan untuk membongkar sebab-sebab kematian atau apa yang diderita oleh korban. Nah, dan itu sudah jelas tidak bisa. Modus tidak bisa diungkap. Yang berikut adalah tempus dan lokus. Kasus Penkase itu menjadi pembelajaran bahwa tempus dan lokus sampai sekarang tidak jelas. Tidak jelas. Di situ dirumuskan secara relatif. Pada jam 9 pagi tanggal 28 Agustus 2021 atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang. Berarti bisa di Patung Garuda, bisa di Tugu Abraham Baitanu atau di mana saja kan gitu. ya, Atau di tempat Kelapa Muda di Alat. Bisa saja. Untuk kasus Penkase. Tempusnya juga bahwa pada jam 9 pagi pada tanggal 28 Agustus 2021 atau setidak-tidaknya waktu lain masih dalam tahun 2021. kita kembali ke KUHP tadi apa? Ini KUHP yang menulis. Maksudnya harus bagaimanakah pemerintah menurut Bapak terkait KUHP ini?
Ya, kalau mau bilang bahwa ini, kalau bagi saya sudahlah kita jalan dengan yang ada, kita nikmati, karena yang jelas semua ini akan diuji di dalam kasus nyata. Contohnya. Tapi prediksi saya berdasarkan kasus-kasus yang ada, kalau menggunakan norma yang model begini, makin kacau. Makin kacau. Satu. Yang kedua, saya mau katakan bahwa kalau KUHP-nya model begini, jangan pakai KUHP. KUHP-nya harus berganti. Segera diganti. Saya tidak tahu RKUHP yang Prof Mula disusun itu, kalau ini RKUHP oleh Prof Barda. Dua-duanya guru saya dari Undip ini. Ya, kemudian RKUHP-nya oleh Prof Muladi, timnya Prof Muladi almarhum. Dia sudah almarhum. Nah, mestinya ditetapkan bersama supaya bisa diuji. Materialnya bilang begini, maka formilnya bilang apa, supaya match. Contoh lain lagi begini, bahwa ini hanya tambal sulap. Kita sepakat bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang 12 ya, itu mengganti konsep penjara menjadi pemasyarakatan. Mestinya KUHP baru ini jangan menyebut lagi pidana penjara. Di sini masih pidana penjara, berarti hanya take over dari KUHP lama. Padahal kita sepakat bahwa konsep penjara itu adalah membuat orang jerah. Sedangkan pemasyarakatan itu membuat orang insaf, orang sadar, dan diperbaiki supaya menjadi manusia Pancasilais lagi. Itu dua konsep yang berbeda. Satunya membuat orang kapok, yang lainnya merestorasi orang itu, memperbaiki orang itu. Itu berbeda. Nah, kalau model begitu, kenapa masih harus penjara? Mudah-mudahan nanti untuk KUHP jangan lagi pasang penjara lagi di situ. Tapi kalau masih pakai konsep yang lain, maka saya mau katakan kepada teman-teman PH, kalau mereka punya klien di pidana penjara, tolak, jangan mau dieksekusi di lembaga pemasyarakatan. Minta dilaksanakan di penjara, di mana tempatnya? Kan pidana hakim bilang, putusan hakim bilang dipidana dengan pidana penjara. Tapi pelaksanaan kenapa di lembaga pemasyarakatan? Berarti lembaga pemasyarakatan itu tidak melaksanakan putusan hakim. Kita orang hukum bicara harus jelas. Kalau putus penjara, laksanakan di penjara dong. Tapi kebanyakan yang terjadi... Bukan kebanyakan, memang begitu yang terjadi. Penjara yang masuk lapas. Terus bilang bahwa lapas karena undang-undang pemasyarakatan ideologinya sudah berbeda, filosofinya berbeda. Kalau begitu KUHP-nya berganti. Nah, sekarang sudah ganti. Kenapa filosofinya masih sama? Ini tambah luas ini pikiran. Sudah itu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa minusnya banyak sekali. Terus yang berikut lagi, kumpul kebo. Persoalan yang paling dasar di sini, kumpul sahnya perkawinan ini konsepnya siapa? Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74? Apa seperti itu? Lantas di situ hanya mengatakan berkaitan dengan agama. Jadi sahnya perkawinan itu menurut agama. Makanya kalau Islam nanti di KUA, kemudian Kristen pemberangkatan. Lantas aliran kepercayaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi bagaimana? Nah, kalau membuka aliran kepercayaan seperti itu, maka mestinya sah perkawinan tidak dimonopoli oleh konsep Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Maka terang kampung bagi saya di kampung saya di Rote sana juga sah. Karena inti daripada perkawinan itu dikatakan bahwa sah itu adalah bagaimana dia mendeklarasikan diri bahwa pada saat yang sama seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk rumah tangga. Dan diketahui oleh publik, tidak rahasia. Supaya besok yang laki-laki itu bukan suami orang, yang perempuan itu bukan istri orang. Kan begitu. Itulah order tertib sosial yang akan diciptakan. Nah, kalau konsepnya seperti itu, maka perkawinan adat pun sah. Bukan masalah itu surat sepotong dari Capil Dispenduk. Bukan itu. Tetapi dengan masuknya ini, maka ketika orang tidak bisa membuktikan dalam selembar surat sepotong, maka dianggap kumpul kebo. Apakah sudah ada kajian bahwa dengan adanya surat, baik dari KUA maupun dari catatan Capil Dispenduk, maka menjamin bahwa rumah tangga itu bahagia dan kekal, sesuai konsep
perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 174. Kajian berikut perbandingan yaitu bagaimana dengan perkawinan adat, berapa banyak yang mereka cerai. Justru perkawinan adat di sana, dalam asumsi saya di kampung saya belum pernah dengar orang tua yang saudara yang kawin adat itu cerai gampang-gampang. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan perkawinan adat, kewajiban adatnya itu luar biasa. Dan kalau mereka melanggar kewajiban itu, sanksi adatnya bukan hanya sekedar cerai biasa, tapi sanksi adatnya juga dari masyarakat luar biasa. Sehingga ada daya ikat yang luar biasa dibandingkan perkawinan menurut Undang Nomor 1. Sekarang ke pengadilan tiap minggu orang cerai kok. Nah, jadi di sini negara ini mau bikin apa? Artinya begini, harusnya kita paham bahwa secara sosiologi hukum ada 4 norma di masyarakat. Ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, dan ada norma hukum. Nah, hukum pidana ini harusnya hanya mengatur yang boleh diatur di dalam norma hukum saja. Kalau masalah-masalah lain, biarlah norma kesopanan atau kesusilaan selesaikan di sana. Atau norma agama. Kalau dia mau ambil semua lantas di 3 norma, bikin apa? Tapi apakah dia mampu menanggulangi semua masalah yang harusnya ada ditangani oleh 3 norma yang lain? Saya yakin di sini, kalau kita bahas pasal per pasal, akan nampak bahwa dari segi konsep saja kegagalan sudah ada pada saat pengesahan ini. Ini jelas. Ini akan membuka ruang bahwa setiap kali kita pergi ke, misalnya kita dengan istri kita menginap di hotel, orang datang grebek, tidur teng-teng malam, orang grebek, mana lupa surat nikah? Kalau tidak bawa? Tidak bawa, langsung bilang kumpul kebo. Jadi soal lah kita. Ini kan persoalan besar bagi kita. Terus bagaimana dengan para wisatawan? Itu sudah banyak orang bahas. Ini jadi soal. Sehingga perlu untuk mestinya hal-hal yang tidak harus diatur secara ika, biarlah itu secara bineka. Dalam artian kalau levelnya harus di perda, biar perda saja. Kalau levelnya harus ada di hukum adat, biar hukum adat saja yang atur. Kalau levelnya ada di hukum agama, biar agama masing-masing mengatur. Kan Islam punya hukum Islam, Kristen juga punya. Hanya orang Kristen saja malu-malu kucing bahwa tidak mau membuat. Makanya dulu saya tantang uskup sama dengan ketua sinode saya bilang, kalian dua ini rohaniawan paling malas. Kalau kalian rajin, kenapa tidak mencontoh saudara kalian yang Islam? Tapi Islam juga sudah sangat malas. Karena sekalinya bikin kompilasi hukum Islam dan tidak berkembang lagi. Sekalinya buat itu dan selesai. Tapi hasil mereka adalah 6 SKS dipelajari di seluruh fakultas hukum yang ada di Indonesia. Kita hukum Islam itu kita belajar 6 SKS di seluruh Indonesia. Di undangan ada 8 SKS, masa tambah agama Islam. 8 SKS kita. Tapi minimal ada 6 SKS. Di mana letak minimal 2 SKS? Agama Kristen, Buddha, Hindu. Jadi mestinya kalau muncul di sini, maka mestinya bukan hukum Islam, tapi hukum agama yang nanti ada pokok basal Islam punya, Kristen punya, minimal 6 agama lah. Ada. Atau 7 tambah aliran kepercayaan. Ada 7 pokok basal di dalam mata kuliah hukum agama. Itu baru nasional. Memangnya Islam saja yang punya hukum agama? Tapi fakultas hukum sampai sekarang seluruh fakultas hukum tidak seomong yang swasta. Yang negeri ada 6 SKS. Itu menunjukkan rohaniawan agama lain malasnya minta ampun. Dan itu juga menunjukkan kenapa kita yang lain tidak bisa belajar kita punya hukum agama kita masing-masing. Karena di mimbar agama tidak mengajarkan itu. Khotbah tok. Iya. Sudah bisa lihat itu. Itu betapa buruknya sosok KWP ini. Bagi saya, di mata saya loh. Saya tidak skeptis, saya melihat itu secara kritis. Sebagai muridnya Prof. Barda, dari awal saya sampaikan ke Prof. Barda tahun 2016 di Banjarmasin, saya bilang, Prof, saya izin kalau saya mau datang S3, Prof jadi promotor saya, tapi dengan misi membantah semua dalilnya Prof. Beliau sampaikan, yuk mau kurang ajar dengan saya. Ya sudah, kebetulan saya tidak ada uang juga. Ya, kalau beliau setuju ya, saya mau. Saya minta beliau karena saya mau bahwa dia ajarkan apa-apa dia dan saya mau sampaikan saya punya versi saya begini dan kita adu.
Itu akademik, bukan kurang ajar secara akademik. Baru saya mau. Itu artinya eh, saya mau bertanding dengan promotor saya yang levelnya profesor. Saya bukan pengekor, tapi saya mau menjadi leader. Jadi counterpart saya harus promotor saya sendiri. Gitu. Saya belum dipertemukan. Dan karena tidak jadi, saya tidak mau. Baik Bapak, mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kami masyarakat karena banyak masyarakat di luar sana takut juga dengan KUHP baru ini. Mungkin ada sedikit pencerahan dari Bapak untuk kami. Ya, jadi gini, KUHP baru ini akan membuat kerja besar. Termasuk Fakultas Hukum punya tanggung jawab akademik untuk menjadi corong, toa, untuk mensosialisasikan isi KUHP baru ini. Karena mau tidak mau, Fakultas Hukum sudah harus mempersiapkan masa transisi 3 tahun ini bahwa secara efektif pada 2025 kita sudah mengganti substansi mata kuliah hukum pidana. Ya. Yang di tempat lain masih 4 SKS, kita sudah kebiri menjadi 3 SKS. Itu mau tidak mau kita harus ganti substansinya. Tidak lagi belajar KUHP lama, tapi sudah harus KUHP baru. Nah, dari situ berarti minimal misalnya Fakultas Hukum berarti ada 3.000 orang yang kita didik di sini setiap semester, setiap tahun kita 500-an orang kita tamat, berarti ada 500-an orang kita produksi yang menjadi corong sosialisasi ke lapangan. Itu satu. Yang kedua adalah pengabdian masyarakat kita sudah harus berorientasi ke situ untuk menjadi melaksanakan edukasi kepada masyarakat. Karena sampai sekarang masyarakat bingung dengan substansi ini, apalagi bahasa hukumnya juga, ini masalah baru lagi kalau kita bicara. Ketika kita membaca pasal demi ayat, itu ada banyak terminologi-terminologi yang butuh diterjemahkan lebih jauh. Ada banyak sekali. Apalagi masyarakat. Kita orang hukum saja bisa debat itu. Apalagi masyarakat. Oleh karena itu, himbauan saya, kalau mengharapkan dari Biro Hukum, akan kepala sakit. Karena nanti akan melihat bahwa semua yang begitu diundangkan di lembaga negara, semua dianggap tahu. Nah, itu berarti kita mengkhianati prinsip-prinsip keadilan di dalam negara demokrasi. Orang belum tahu, tapi ketika sudah ada, maka dihukum karena ketidaktahuan. Itu melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam negara demokrasi. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Diskusi kita pada hari ini. Mungkin nanti akan ada diskusi lebih lanjutnya setelah podcast ini ditayangkan di YouTube. Mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman atau masyarakat di kolom komentar, kita diskusi kembali dengan Bapak. Ya, sesi yang akan lebih tajam lagi adalah kita head to head antara KUHP lama dan KUHP baru. Ya. Tapi itu baru bisa dilakukan setelah diundangkan di lembaga negara. Karena setelah disahkan oleh DPR, dia masih melewati tahapan harmonisasi bahasa di Kumham. Setelah diharmoniskan bahasa itu yang tadi, mungkin terminologi-terminologi yang tabrakan sana sini yang tidak sesuai itu diperbaiki, tidak merubah substansi, tapi istilah-istilah yang dirasa masih mengganggu akan diperbaharui. Nah, setelah itu baru masuk pada tahapan pengundangan. Nah, setelah diundangkan oleh lembaga negara, maka itu sudah naskah final, tidak boleh diutak-atik lagi, kecuali uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi tahapan seperti itu. Oleh karena itu, kalau setelah diundangkan kita masuk head to head antara KUHP lama dan KUHP baru. Di situ kita sandingkan pasal per pasalnya, nanti lihat mana yang betul-betul secara ekstrim berubah. Kalau yang sama kesampingkan aja, kan kita sudah tahu. Yeah. Terima kasih banyak Bapak. Oke, teman-teman Ketong Baca Cerita. Sekian dari Ketong Baca Cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tentu saja akan selalu memberikan inspirasi dan edukasi kepada teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Oke, sampai jumpa.